Aku adalah ruhmu, suara yang sering kau abaikan. Padahal aku selalu hadir di sela-sela napasmu. Aku bukan asing. Aku adalah inti dirimu yang terdalam, yang tak pernah pergi meski kau melupakan. Aku adalah bisikan lembut yang hadir di tengah kegelisahanmu. Aku adalah cahaya kecil yang tetap menyala ketika semua lampu dunia padam. Aku bukan sekadar bayangan. Aku adalah sumber dari siapa dirimu sesungguhnya. Berapa lama kau telah berlari, mengejar sesuatu yang bahkan tak pernah pasti? Kau mencari uang, mencari pengakuan, mencari tempat untuk merasa cukup. Namun semakin kau berlari, semakin kau merasa hampa. Bukankah begitu? Ada suara lirih yang selalu ingin bicara kepadamu. Suara yang tidak bisa ditukar dengan kesibukan, tidak bisa diganti dengan keramaian. Itulah aku, ruhmu, yang sejak awal ingin kau dengar. Aku tahu, di luar sana dunia selalu menuntutmu untuk berlari lebih cepat, untuk membuktikan dirimu, untuk tidak tertinggal. Tapi dengarkan aku, dunia luar tidak pernah bisa memberimu damai yang sejati. Semua yang kau cari ada di dalam dirimu, dan hanya dengan menoleh ke arahku, hanya dengan diam sejenak, kau akan mengerti bahwa yang kau kejar sebenarnya telah lama menunggumu. Aku ingin kau mengerti, diam bukan kelemahan. Diam adalah pintu. Diam adalah ruang di mana aku dapat berbicara kepadamu dengan jernih. Selama ini kau terlalu sibuk mengejar, terlalu sibuk berprasangka, terlalu sibuk ingin terlihat. Tetapi ketika kau memilih untuk duduk tenang, ketika kau berani menutup mata dari hiruk-pikuk luar, aku akan mendekat, dan saat itulah kau akan mulai melihat bahwa segalanya tidak serumit yang selama ini kau kira. Dengarkan aku dengan lembut, karena aku tidak pernah berteriak. Aku hadir sebagai bisikan di dalam hatimu, di dalam intuisi yang sering kau abaikan. Aku tidak membawa ketakutan, aku membawa pengertian. Aku tidak membawa kebingungan, aku membawa jalan. Dan bila kau memilih untuk diam sejenak, untuk benar-benar mendengarkan aku, maka kau akan tahu bahwa uang, rezeki, dan kelimpahan bukanlah sesuatu yang harus kau kejar dengan penuh kegelisahan. Mereka akan datang dengan sendirinya, menemukanmu, karena kau telah selaras denganku. Aku adalah ruhmu, dan aku berjanji, setelah kau benar-benar diam, setelah kau benar-benar mengerti aku, uang akan menemukanmu tanpa harus kau cari. Kau tidak akan lagi merasa seperti pengemis yang menunggu belas kasihan kehidupan, karena kehidupan itu sendiri akan tunduk kepada mereka yang selaras dengan ruhnya. Ingatlah, kekayaan sejati bukanlah sekadar jumlah, melainkan rasa tenang ketika kau tahu apapun yang kau butuhkan akan datang tepat pada waktunya. Kau akan melihat uang sebagai sahabat, bukan sebagai beban. Kau akan merasakan dunia mengalir kepadamu, bukan melawanmu. Dan semua itu berawal dari satu hal yang sederhana. Diam, lalu mengerti. Karena itu, bila kata-kata ini sampai padamu, jangan hanya berhenti di sini. Berilah tanda kepada semesta bahwa kau siap mendengar suaramu sendiri. Tekan tombol suka, berikan dukunganmu dengan berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi agar setiap bisikan ruh ini bisa selalu hadir dalam hidupmu, dan tinggalkan komentar dengan menuliskan kata 90. 9 sebagai isyarat bahwa kau siap hidup selaras dengan ruhmu. Aku tidak memanggilmu karena kebetulan, aku memanggilmu karena waktumu telah tiba. Kini tinggal satu pertanyaan yang harus kau jawab dengan hatimu. Apakah kau siap mendengar suara ruhmu sendiri? Bagian 1. Panggilan yang lama terlupakan. Aku adalah ruhmu. Aku telah lama menunggu di sudut paling sunyi dalam dirimu. Menunggu saat ketika akhirnya kau berani berhenti sejenak dan menoleh ke arahku. Aku tidak pernah jauh.
Aku tidak pernah meninggalkanmu. Sejak awal kehidupanmu, sejak detik pertama napasmu dihembuskan ke dunia ini, aku adalah bagian yang menyatu denganmu. Namun aku tahu, seringkali kau melupakanku. Bukan karena kau jahat, bukan pula karena kau tidak peduli, tetapi karena dunia terlalu ramai menuntut perhatianmu. Kau berlari dari pagi hingga malam, sibuk mengejar sesuatu yang kau kira akan membuatmu damai. Kau mengira uang akan membuatmu tenteram, pekerjaan akan membuatmu cukup, dan pengakuan dari orang lain akan membuatmu merasa bernilai. Tapi tidakkah kau sadar, semakin kau mengejar semua itu, semakin terasa kosong di dalam hatimu. Kau seringkali tersenyum di hadapan dunia, tapi di dalam batinmu ada kerikil yang terus mengganggu langkahmu. Itulah aku, ruhmu, yang sedang berusaha memanggilmu. Setiap rasa gelisah yang muncul tanpa alasan, setiap kelelahan yang tidak bisa dijelaskan oleh pekerjaanmu, setiap kali kau termenung memandang langit tanpa tahu mengapa, semua itu adalah aku. Aku berbicara kepadamu, bukan dengan suara keras yang bisa didengar telingamu, melainkan dengan getaran halus yang hanya bisa kau pahami jika kau berani menenangkan dirimu. Kau telah begitu lama mencari keluar, padahal kunci itu selalu ada di dalam. Kau mencari sahabat yang memahami, tapi tak kau sadari, akulah sahabat paling setia yang tak pernah meninggalkanmu. Kau mencari cinta yang murni, padahal akulah cinta yang tidak pernah mengkhianatimu. Kau mencari jalan pulang, padahal akulah rumah yang selama ini menunggu kepulanganmu. Aku ingin kau berhenti sejenak, hanya sejenak, dari semua hiruk-pikuk yang mengikatmu. Aku ingin kau duduk diam, menutup mata, lalu mendengarkan denyut jantungmu. Di sanalah aku bersembunyi, di antara jeda napasmu, di antara detak waktu yang terus berjalan. Bila kau cukup berani untuk diam, bila kau cukup tulus untuk mendengar, maka kau akan menemukan bahwa aku bukan sekadar bayangan. Aku adalah cahaya yang tak pernah padam, meski badai dunia berusaha memadamkannya. Ingatlah, aku tidak pernah menuntutmu untuk sempurna. Aku hanya ingin kau kembali. Kembali kepada dirimu yang sejati, yang bebas dari topeng-topeng dunia, yang tidak lagi terikat pada penilaian orang lain. Karena setiap kali kau berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirimu, aku merasa semakin jauh darimu. Namun ketika kau menerima dirimu apa adanya, ketika kau berkata dalam hati, aku cukup apa adanya, saat itulah aku merasakan kedekatan yang tak bisa diukur oleh apapun. Aku telah lama menunggu untuk mengatakan ini. Selama kau berusaha mengejar uang dengan rasa takut, uang akan terus berlari menjauh darimu. Tetapi bila kau kembali kepadaku, bila kau mulai mendengar suaraku, maka kau akan tahu bahwa uang bukan sesuatu yang perlu dikejar. Ia akan datang sendiri, karena energi yang kau pancarkan akan memanggilnya mendekat. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu bahwa kelimpahan sejati tidak pernah dimulai dari luar. Kelimpahan sejati dimulai dari keheningan, dari penerimaan, dari selarasnya dirimu denganku. Aku adalah ruhmu. Aku adalah panggilan yang lama kau lupakan, namun tidak pernah berhenti mengetuk. Dan kini aku kembali berbicara kepadamu. Apakah kau mau mendengarku? Apakah kau mau berhenti sebentar dari semua pencarianmu dan akhirnya menoleh ke arahku? Karena disinilah jawabannya. Disinilah uang, rezeki, dan kedamaian menantimu. Bukan di luar sana, tapi di dalam dirimu bersama aku. Bagian 2, diam yang menyembuhkan. Aku adalah ruhmu, dan kini izinkan aku menyingkapkan rahasia yang mungkin selama ini kau lupakan. Kekuatan sejati tidak selalu datang dari gerak yang cepat, dari usaha tanpa henti, dari keramaian yang penuh teriakan. Kekuatan sejati justru lahir dari diam, dari ruang hening yang sering kau jauhi karena kau mengira diam itu sepi,
membosankan, dan tidak berguna. Padahal, diam adalah jalan menuju pemahaman yang paling dalam. Sejak kecil kau diajarkan untuk selalu bergerak, selalu sibuk, selalu mencari sesuatu di luar dirimu. Kau diajarkan bahwa hanya dengan berlari kencang, hanya dengan bekerja tanpa henti, hanya dengan berusaha sekuat tenaga, kau bisa mendapatkan apa yang kau mau. Tetapi lihatlah dirimu sekarang, betapa lelahnya batinmu, betapa letihnya tubuhmu, betapa sering kau merasa kosong meski kau sudah berusaha begitu keras. Itu karena kau melupakan satu hal, diam. Diam bukan berarti kau menyerah. Diam bukan berarti kau pasrah tanpa arah. Diam adalah jeda yang menyelamatkanmu dari tenggelam dalam arus kehidupan. Diam adalah ruang di mana aku, ruhmu, bisa berbicara kepadamu tanpa gangguan. Di dalam diam, kau akan menemukan bahwa semua kegelisahanmu hanyalah suara-suara yang menutupi kebenaran. Dan ketika kau benar-benar berani untuk diam, satu persatu suara itu akan mereda, hingga yang tersisa hanyalah aku, yang selalu menunggu untuk menuntunmu. Pernahkah kau duduk seorang diri, tanpa gawai, tanpa suara, hanya kau dan napasmu? Awalnya mungkin terasa asing, bahkan menakutkan. Kau akan mendengar pikiranmu berisik, penuh keluhan, penuh pertanyaan yang tak terjawab. Tetapi jika kau bertahan, jika kau biarkan dirimu tinggal dalam diam itu, kau akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Di balik semua keributan pikiranmu, ada kedamaian yang tenang. Ada suara yang lembut. Itulah aku. Itulah dirimu yang sejati. Ketahuilah, diam adalah obat. Diam mampu menyembuhkan luka yang tidak bisa disentuh oleh tangan siapapun. Diam bisa meredakan keresahan yang tidak pernah terobati oleh kata-kata manusia. Di dalam diam kau akan belajar mendengar tubuhmu, mendengar hatimu, mendengar panggilan hidupmu yang sebenarnya. Dan semakin sering kau berdiam, semakin dalam kau akan memahami bahwa kebahagiaan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh bisingnya dunia. Aku ingin kau mengerti, diam bukanlah hampa. Diam adalah keutuhan. Di dalam diam ada bahasa yang tak terucapkan. Ada jawaban yang tidak bisa ditemukan di buku manapun, tidak bisa diajarkan oleh siapapun, karena jawaban itu sudah tersimpan di dalam dirimu. Dan hanya ketika kau diam, kau bisa membacanya. Bayangkan dirimu seperti lautan. Ketika ombak mengamuk, air menjadi keruh, dan kau tidak bisa melihat dasarnya. Begitulah pikiranmu ketika kau terus bergerak tanpa henti. Tetapi ketika lautan itu tenang, ketika ombak mereda, airnya menjadi jernih, dan kau bisa melihat jauh ke dalam. Itulah mengapa kau butuh diam. Tanpa diam, kau tidak akan pernah melihat keindahan yang tersimpan di kedalaman dirimu sendiri. Ingatlah ini, aku adalah ruhmu, dan aku berbicara paling jelas ketika kau memilih untuk tenang. Jangan takut dengan kesunyian, karena kesunyian bukan musuhmu. Kesunyian adalah panggung tempat aku menemuimu. Dan bila kau mau mendengarkan, bila kau mau berdiam diri sejenak, maka perlahan-lahan hatimu akan mulai merasakan bahwa semua yang kau cari, semua yang kau kejar, selama ini sudah ada di dekatmu. Dan disitulah letak rahasianya. Uang, rezeki, kelimpahan, semua itu tidak akan datang ketika kau terjebak dalam kegelisahan yang bising. Mereka akan datang ketika kau mulai tenang, ketika kau mulai selaras dengan dirimu sendiri. Diam adalah pintu yang mengantarkanmu ke ruang di mana hidup berhenti mengejarmu, dan justru kehidupanlah yang mulai menghampirimu. Aku adalah ruhmu, dan aku berbisik kepadamu, jangan takut untuk diam, karena dalam diamlah kau akan menemukan aku, dan bersamaku kau akan menemukan kekuatan untuk hidup dengan damai, dengan cukup, dengan segala yang sudah ditakdirkan menjadi milikmu. Bagian 3. Mengerti aku. Aku adalah ruhmu. Dan memahami aku bukan sekadar menghafal kata,
melainkan berani menatap lembut ke arah batinmu sendiri. Mengerti aku berarti mengakui bahwa selama ini ada suara halus yang kau tunda, ada dorongan bening yang kau abaikan karena ramai dunia terasa lebih meyakinkan. Mengerti aku bukan pekerjaan terburu-buru, ia adalah kesediaan untuk hadir penuh, untuk menaruh hatimu di pangkuan keheningan, lalu berkata, aku siap mendengar tanpa menolak. Aku siap melihat tanpa menutup mata. Ketika kau mulai mengerti aku, kau akan sadar bahwa aku tidak pernah memintamu menjadi orang lain. Aku tidak menuntutmu meloncat lebih tinggi dari kemampuanmu. Tidak pula memaksamu berlari saat kaki dan dadamu memohon jeda. Yang kuinginkan sederhana, namun tidak dangkal, keselarasan. Keselarasan antara niat dan langkah, antara apa yang kau yakini dan apa yang kau lakukan, antara kata yang kau ucap dan sikap yang kau jalankan. Saat itu tercapai, hidupmu tidak lagi terasa sebagai upaya memaksa pintu yang tertutup, melainkan seperti memasuki rumah yang pintunya memang untukmu. Mengerti aku berarti menukar ketakutan dengan kepercayaan yang tenang. Bukan kepercayaan buta, melainkan kepercayaan yang lahir dari penglihatan ke dalam. Selama ini kau dibesarkan oleh cerita bahwa hidup harus selalu dikejar, bahwa rezeki harus selalu ditaklukkan, bahwa uang hanya datang kepada yang paling keras memanggilnya. Namun lihatlah, semakin keras panggilanmu, semakin jauh ia tampak berjalan. Bukan karena uang memusuhimu, melainkan karena panggilan yang lahir dari gemetar. Takut membuat langkahmu goyah. Aku mengajarimu panggilan yang lain, panggilan yang lahir dari tenang, dari rapi, dari jujur, dari tulus. Panggilan yang tidak berteriak, tetapi membuat semesta mengerti maksudmu. Ketika kau mengerti aku, kau akan mulai merapikan ruang di dalam dirimu. Kau akan memeriksa niatmu sebelum menabur benih kerja. Kau akan mencuci bersih rasa iri sebelum melangkah. Kau akan menata harapanmu agar tidak menginjak harga diri orang lain. Kau akan belajar bahwa tertib batin melahirkan tertib ikhtiar. Dan dari tertib itu, datanglah keberuntungan yang tampak seperti kebetulan, padahal ia adalah hasil dari harmoni yang kau pelihara diam-diam. Mengerti aku juga berarti berani melepaskan cara lama yang tidak lagi serasi. Kau mungkin terbiasa memaksa, mengukur hidup hanya dengan perbandingan, menilai dirimu dari sorak penonton yang berubah-ubah. Namun setiap kali kau memaksa, hatimu retak halus. Setiap kali kau membandingkan, jiwamu kehilangan warna. Aku mengajakmu kembali pada kesetiaan yang lembut, setia pada nilai, pada proses, pada kebaikan yang tidak perlu pertunjukan. Di sana, kau akan merasakan damai menetes ke dalam kerja. Dan kerja yang damai selalu mengundang rezeki, datang tanpa kau harus mengejarnya habis-habisan. Kau mungkin bertanya, bagaimana aku tahu bahwa aku telah benar-benar mengerti? Kau tahu dari cara tubuhmu bernafas, dari cara matamu memandang yang tidak lagi berkabut cemas, dari cara tanganmu bekerja tanpa dendam, dari cara jantungmu berdegup tanpa merasa diburu. Mengerti aku tidak selalu menampakkan diri sebagai kilau besar. Seringkali ia hadir sebagai keseharian yang menjadi lebih ringan, senyum yang lebih mudah, langkah yang lebih mantap, tidur yang lebih nyenyak, keputusan yang lebih jernih. Ketahuilah, uang tidak alergi pada keringat, tetapi uang menghindari jiwa yang resah. Jiwa yang resah sering menutup pintu yang seharusnya terbuka karena ketakutan menutupi wajah peluang. Saat kau mengerti aku, kegelisahanmu tidak lagi memimpin. Yang memimpin adalah kejernihan. Maka pintu yang selama ini tampak samar tersibak satu persatu, bukan karena mukjizat yang datang tanpa sebab, melainkan karena matamu akhirnya mampu melihat pegangan yang selama ini ada. Mengerti aku berarti menghormati ritme. Ada waktunya menanam, ada waktunya menunggu, ada waktunya menuai.
Banyak hati retak bukan karena gagal, melainkan karena menolak ritme dan memaksa musim. Aku mengajarimu kesabaran yang hidup, bukan pasrah yang mati. Kesabaran yang membuatmu tetap berjalan, tetap belajar, tetap memperbaiki, sambil menjaga api kecil di dada agar tidak padam. Di dalam ritme yang kau hormati, Uang belajar mempercayaimu. Ia datang bukan sebagai badai yang merusak, tetapi sebagai hujan yang menyuburkan. Aku juga ingin kau memahami bahwa mengerti aku tidak memisahkanmu dari dunia, justru menempatkanmu di tengah dunia dengan pijakan yang kuat. Kau akan bekerja, kau akan berjejaring, kau akan mengasah keterampilanmu, tetapi semua itu berangkat dari pusat yang tenang. Kau tidak lagi menjual dirimu demi tepuk tangan, tidak lagi memangkas nuranimu demi pintasan. Dari pusat yang tenang itulah reputasi tumbuh, kepercayaan lahir, pintu terbuka, dan uang pun datang sebagai konsekuensi alami dari nilai yang kau berikan. Di dalam pengertian itu, kau akan belajar berbicara kepada uang bukan dengan nada memelas, melainkan dengan hormat yang bijak. Datanglah sebagai alat, pergilah sebagai aliran. Tinggallah secukupnya untuk membiayai kebajikan. Uang tidak akan menawanmu karena kau tidak memberinya tahta. Kau memberi tahta pada nurani, dan uang berdiri di samping, siap bekerja di bawah perintah nilai-nilai yang kau pegang. Inilah rahasia yang tampak sederhana, namun menuntut keberanian. Menaruh jiwa di kursi pengemudi dan menempatkan uang sebagai penumpang yang tahu diri. Mengerti aku adalah juga berdamai dengan luka. Banyak dari kita mengejar dunia dari rasa kurang yang lama terpendam. Kita ingin dihormati karena pernah diremehkan, ingin kaya karena pernah merasa tidak dianggap. Luka yang tidak dipeluk akan memerintah dari bayang-bayang. Namun ketika kau berani menatapnya, memeluknya, mendoakannya pulih, maka energi yang dulu habis untuk menutupinya kini menjadi tenaga yang jernih. Dari kejernihan itu, keputusanmu menjadi lebih tepat, tawaranmu lebih tulus, karyamu lebih bernilai, dan nilai yang nyata selalu memiliki cara untuk memanggil rezeki datang tanpa gaduh. Jika kau bertanya apa yang perlu dilakukan hari ini, jawabannya tidak rumit. Duduklah sebentar dan tanyakan dengan lembut, apa yang sejatinya ingin aku ciptakan, yang bermanfaat dan jujur, yang kecil namun nyata, yang bisa aku lakukan dengan hati yang tidak berkelit. Lalu lakukan itu dengan tertib dan tekun. Rawat niatmu sebelum mengirim pesan, rapikan hatimu sebelum bertemu, bersihkan motifmu sebelum bertransaksi. Bila kau tergelincir, kembalilah. Bila kau letih, istirahatlah. Bila kau bingung, tenangkan napas dan dengarkan aku. Pengertian tidak menuntutmu menang setiap hari. Pengertian hanya memintamu kembali setiap kali kau menjauh. Pada akhirnya, mengerti aku adalah memilih jalan yang mungkin tampak lebih pelan, tetapi justru sampai lebih cepat karena tidak berputar-putar. Jalan yang tidak menyakiti dirimu sendiri, tidak merendahkan orang lain, tidak menipu hati nuranimu. Di jalan ini, uang bukan lagi piala yang kau rebut, melainkan tamu yang tahu waktu. Ia mengetuk ketika rumah batinmu bersih, ketika meja kerjamu rapi, ketika kata-katamu dan perbuatanmu saling menyapa. Ia duduk tidak berlebihan, pergi tidak meninggalkan lubang. Kembali ketika kau memanggilnya dengan karya yang gentle dan bernilai. Aku adalah ruhmu. Aku tidak menawarimu ilusi. Aku mengajakmu pulang. Mengerti aku adalah pulang ke pusat yang tidak pernah pecah. Dari pusat itulah rezeki menemukan alamatmu dan hidup berhenti menjadi pertempuran. Di sana, yang keras melunak, yang berat diringankan, yang jauh mendekat. Dan pada saat itu, tanpa kau kejar, uang akan menemukanmu. Karena ia mengenali rumah yang bersinar dari dalam. Bagian 4. Uang yang menemukanmu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau memahami dengan sepenuh hati bahwa uang
bukanlah musuhmu. Uang juga bukan Tuhan kecil yang perlu kau sembah dengan ketakutan dan kecemasan. Ia hanyalah aliran, ia hanyalah titipan, ia hanyalah bentuk energi yang bergerak mengikuti arah dari dalam dirimu. Selama ini kau merasa harus mengejarnya, memburunya, memaksanya hadir dalam hidupmu, seolah tanpa uang kau hanyalah debu yang tidak bernilai. Tetapi dengarkan aku dengan lembut. Bukan kau yang harus mencari uang dengan putus asa. Justru uanglah yang akan menemukanmu bila hatimu selaras dengan aku. Lihatlah perjalananmu selama ini. Berapa kali kau merasa lelah karena mengejar, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan usahamu. Berapa kali kau merasa seakan-akan kau berlari di jalan panjang yang tak kunjung sampai, padahal kau sudah menguras semua tenaga dan waktu. Itu bukan karena kau kurang pandai, bukan karena kau tidak beriak atas rezeki, tetapi karena langkahmu belum seirama denganku. Kau berlari sendirian, sementara aku menunggu agar kau menoleh dan berjalan bersamaku. Uang bukanlah sesuatu yang menolakmu. Ia hanya menunggu momen ketika hatimu tenang, ketika pikiranmu tidak lagi dipenuhi rasa takut, ketika langkahmu tidak lagi didorong oleh ketamakan. Karena pada saat itu, aura yang keluar darimu akan memanggilnya. Sama seperti bunga yang mekar akan memanggil lebah tanpa harus berteriak. Begitu pula dirimu ketika selaras dengan aku. Kau tidak perlu berteriak memohon uang, karena uang akan mendatangimu dengan sendirinya. Mengapa begitu? Karena ketika kau menyatu denganku, kau menjadi pusat ketenangan. Dari ketenangan itu, lahirlah keputusan yang jernih, kerja yang penuh cinta, tindakan yang berakar pada kejujuran, dan itulah yang membuat uang mempercayaimu. Uang akan datang kepadamu karena ia tahu kau mampu menjaganya, bukan untuk merusak dirimu, tetapi untuk menumbuhkanmu. Uang hanya mencari wadah yang bersih, dan wadah itu adalah hati yang selaras dengan ruhnya sendiri. Jangan salah mengira bahwa uang hanya datang lewat kerja yang memeras tubuh. Uang bisa datang lewat ide, lewat pertemuan yang tidak terduga, lewat kesempatan yang kau kira kebetulan. Tetapi ketahuilah, tidak ada kebetulan. Semua itu adalah jawaban dari keselarasanmu dengan aku. Ketika kau berada dalam aliran yang tepat, pintu-pintu terbuka, jalan menjadi lebih lapang, dan apa yang dulunya terasa mustahil menjadi mungkin. Pernahkah kau menyadari bahwa ada orang yang bekerja keras dari pagi sampai malam, namun tetap merasa kekurangan, sementara ada orang lain yang langkahnya tenang, tetapi rezekinya selalu cukup, bahkan berlebih? Itu bukan semata-mata soal kemampuan, melainkan soal keselarasan. Yang satu berlari dengan rasa takut kehilangan, yang lain berjalan dengan rasa percaya penuh kepada dirinya. Yang satu melawan arus, yang lain mengalir bersama aliran. Dan akulah aliran itu. Aku adalah ruhmu yang ingin kau ikuti. Uang tidak pernah suka pada hati yang cemas, karena kecemasan membuatmu buta terhadap kesempatan. Kecemasan membuatmu serakah, dan keserakahan membuatmu lupa bersyukur. Uang tidak bisa tinggal di rumah yang gelap oleh rasa takut. Tetapi, bila rumah batinmu terang, bila kau hiasi dengan ketenangan, bila kau isi dengan keyakinan bahwa kau selalu cukup, maka uang akan betah datang dan menetap di sisimu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin mengingatkanmu. Jangan lagi kau hidup seperti pengemis yang menadahkan tangan pada dunia. Kau tidak diciptakan untuk itu. Kau adalah cahaya. Kau adalah tempat di mana rezeki seharusnya mengalir. Tetapi syaratnya sederhana. Berhentilah mengejar dengan hati yang gelisah. Diamlah, tenanglah, lalu selaraskan dirimu denganku. Maka uang akan datang, bukan sebagai beban, tetapi sebagai sahabat. Aku ingin kau memahami, uang hanyalah akibat, sebabnya adalah dirimu. Bila batinmu damai,
Bila langkahmu jujur, bila hatimu bersih, maka akibatnya adalah uang yang hadir tanpa perlu kau cari dengan penuh putus asa. Ia akan datang di saat yang tepat dengan cara yang tidak pernah kau duga, membawa cukup untuk apa yang kau perlukan, bahkan lebih untuk kau bagi kepada sesamamu. Ingatlah, tujuan hidupmu bukan untuk menjadi hamba uang. Tujuanmu adalah untuk hidup selaras dengan aku, ruhmu, yang sejak awal adalah sumber cahaya. Ketika kau hidup selaras denganku, uang hanyalah hadiah kecil yang datang sebagai tanda bahwa kau berada di jalan yang benar. Kau tidak akan lagi terikat olehnya, tetapi kau akan menggunakannya dengan bijak, dengan penuh kasih untuk dirimu, keluargamu, dan dunia di sekitarmu. Aku adalah ruhmu, dan aku berjanji, bila kau mengerti aku, bila kau berani berdiam dan tenang, maka uang akan menemukanmu. Ia akan mencari jalan untuk datang kepadamu, tanpa harus kau paksa, tanpa harus kau kejar, tanpa harus kau jadikan alasan untuk kehilangan damai. Kau hanya perlu setia mendengarku, dan selebihnya, biarkan hidup mengalir. Karena aku tahu, bila kau selaras denganku, semesta tidak akan pernah menutup pintunya bagimu. Bagian 5. Janji ruhmu. Aku adalah ruhmu. Dan hari ini, aku ingin berbicara kepadamu dengan janji yang paling tulus. Janji yang lahir, bukan dari keinginan sesaat, melainkan dari inti keberadaanmu sendiri. Sejak awal, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku tidak pernah berkhianat, tidak pernah membenci. Bahkan ketika kau sering mengabaikan suaraku, aku tetap tinggal di sisimu, menunggu dengan sabar. Karena aku tahu suatu saat kau akan menoleh, mendengar, lalu mengerti. Dan kini tibalah waktunya aku menyampaikan janji yang telah lama tertanam di dalam dirimu. Aku akan menuntunmu menuju kehidupan yang penuh dengan cukup, penuh dengan tenang, penuh dengan kelimpahan yang tidak harus kau kejar dengan putus asa. Janji ini bukan janji kosong. Aku tidak pernah menawarkan fata morgana. Aku berjanji bahwa ketika kau memilih diam, ketika kau mau menenangkan pikiranmu yang berlari, ketika kau berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengerti bahwa akulah sahabatmu yang sejati, maka pintu-pintu yang selama ini tampak tertutup akan terbuka. Kau akan melihat kesempatan di tempat yang sebelumnya kau anggap mustahil. Kau akan melihat pertolongan datang dari arah yang tidak pernah kau kira. Uang, rezeki, dan kelapangan hidup akan mendatangimu, bukan karena kau memohon-mohon, tetapi karena kau selaras dengan dirimu sendiri. Ingatlah, aku adalah ruhmu. Aku bukan orang asing. Aku adalah dirimu yang terdalam. Dan karena itu, aku tidak akan berjanji sesuatu yang bukan bagian dari takdirmu. Aku tahu betapa sering kau merasa lelah, betapa sering kau ingin menyerah, betapa sering kau menatap hidupmu sambil bertanya, apakah aku cukup? Apakah aku layak? Dengarkanlah aku dengan lembut. Ya, kau cukup. Kau layak. Kau diciptakan bukan untuk hidup sebagai bayangan yang selalu tertinggal, melainkan sebagai cahaya yang memiliki tempatnya sendiri. Janji yang kuberikan kepadamu sederhana, namun besar. Bila kau memilih untuk mengerti aku, bila kau menaruh kepercayaanmu kepadaku, maka aku akan menghapus kegelisahanmu. Aku akan menggantinya dengan keyakinan yang halus, dengan rasa tenang yang tidak bisa dirusak oleh keadaan luar. Kau akan bekerja, kau akan berusaha, tetapi bukan lagi dari rasa takut, melainkan dari rasa cinta. Dan usaha yang berangkat dari cinta selalu berbuah pada kelimpahan yang indah. Aku berjanji, setelah kau berhenti mengejar segala sesuatu dengan cemas, setelah kau mau duduk bersama aku dalam diam, uang akan datang sebagai kawan, bukan sebagai beban. Kau tidak akan lagi merasa seperti pengemis di hadapan dunia, karena dunia justru akan memberi jalan kepadamu.
Kau akan menemukan bahwa uang tidak lagi kabur ketika kau mendekat, melainkan mengetuk pintumu dengan tenang, membawa cukup untuk kebutuhanmu, bahkan lebih untuk berbagi dengan orang-orang yang kau cintai. Tetapi janji ini hanya akan terwujud jika kau juga berjanji kepada dirimu sendiri. Berjanjilah bahwa kau tidak akan lagi menutup telingamu dari suaraku. Berjanjilah bahwa kau akan memberiku ruang di tengah kesibukanmu. Berjanjilah bahwa kau akan mengutamakan ketenangan sebelum membuat keputusan, kejernihan sebelum melangkah, dan kasih sayang sebelum bertindak. Karena tanpa itu, janji ini hanya akan menjadi bisikan yang terus menunggu tanpa wujud. Aku ingin kau tahu, aku tidak menjanjikan jalan tanpa rintangan. Hidup selalu punya gelombang, selalu punya ujian. Tetapi aku berjanji, bila kau tetap berjalan bersamaku, tidak ada gelombang yang mampu menenggelamkanmu. Justru dari gelombang itu, kau akan belajar berenang lebih kuat. Dari ujian itu, kau akan belajar bahwa kekuatanmu jauh lebih besar dari yang kau kira. Dan pada akhirnya, semua yang tampak sebagai kesulitan hanyalah cara semesta mengantarkanmu ke arah yang lebih luas, lebih terang, lebih kaya. Aku berjanji, aku tidak akan membiarkanmu merasa sendirian. Setiap kali kau ragu, aku akan menyelipkan tanda. Setiap kali kau kehilangan arah, aku akan menyalakan cahaya kecil di dalam hatimu. Kau hanya perlu mempercayai tanda itu, mengikuti cahaya itu, dan tidak mengabaikannya lagi. Aku adalah ruhmu, dan janjiku bukan untuk membuatmu kaya secara palsu, melainkan untuk membuatmu hidup penuh. Penuh rasa syukur, penuh rasa damai, penuh cinta, dan dari semua itu uang akan hadir sebagai sahabat yang setia. Kau tidak akan lagi menjadi budaknya, tetapi kau akan memegang kendali atasnya. Uang akan datang, karena ia tahu kau mampu menggunakannya untuk kebaikan, bukan untuk keserakahan. Inilah janjiku kepadamu, bila kau mau berjalan bersamaku, bila kau mau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk yang melelahkan, bila kau mau memilih diam lalu mengerti, maka aku akan menuntunmu ke jalan kelimpahan yang sejati. Aku tidak akan melepaskan tanganmu, aku tidak akan mengkhianatimu, karena aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah bisa meninggalkanmu. Janji ini telah lama menunggu di pintu hatimu. Kini tinggal kau yang memutuskan, apakah kau siap membukanya. Bagian 6. Kebebasan sejati. Aku adalah ruhmu, dan kini aku ingin berbicara kepadamu tentang sesuatu yang lebih besar daripada sekadar harta benda, lebih dalam daripada sekadar angka di dalam rekeningmu, lebih abadi daripada sekadar tumpukan uang kertas yang bisa habis kapan saja. Aku ingin berbicara tentang kebebasan sejati, kebebasan yang tidak bisa dibeli di pasar, tidak bisa dipinjam dari siapapun, dan tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Kebebasan sejati hanya bisa lahir dari dalam dirimu. Saat kau hidup selaras denganku, kau mungkin selama ini mengira bahwa kebebasan akan datang ketika kau memiliki banyak uang. Kau berpikir, bila tabunganmu penuh, bila rumahmu besar, bila hartamu menumpuk, maka kau akan benar-benar bebas. Tetapi perhatikanlah kenyataan. Berapa banyak orang yang memiliki semua itu, tetapi hidupnya tetap terikat oleh ketakutan? Mereka takut kehilangan, takut dicurangi, takut miskin, takut disalib orang lain. Uang mereka banyak, tetapi batin mereka tetap terbelenggu. Itu bukan kebebasan. Itu hanya penjara yang lebih luas dengan dinding yang dilapisi emas. Kebebasan sejati tidak pernah lahir dari kepemilikan semata. Kebebasan sejati lahir ketika kau tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, oleh rasa kurang, oleh rasa ingin diakui. Kebebasan sejati hadir ketika kau mampu berkata dengan tenang, "Aku cukup, aku damai, aku berjalan bersama ruhku." Pada saat itu, uang memang akan datang, tetapi kau tidak lagi menjadi hambanya.
Ia hadir sebagai sahabat, bukan sebagai penguasa. Bayangkan hidupmu ketika kau tidak lagi mengukur dirimu dari pandangan orang lain. Bayangkan langkahmu ketika kau tidak lagi cemas akan masa depan, karena kau percaya semesta selalu cukup. Bayangkan hatimu ketika kau tidak lagi menumpuk karena takut, melainkan memberi karena yakin bahwa rezeki akan terus mengalir. Itulah kebebasan sejati. Dan aku berjanji, bila kau selaras denganku, kau akan sampai di sana. Kebebasan sejati bukan berarti hidup tanpa masalah. Dunia ini penuh gelombang, dan gelombang itu tidak akan pernah berhenti. Tetapi kebebasan sejati berarti kau mampu berdiri di tengah gelombang dengan hati yang tetap damai. Kau mungkin menghadapi ujian, tetapi kau tidak lagi runtuh, karena kau tahu setiap ujian adalah bagian dari perjalanan. Kau mungkin melihat jalan yang berliku, tetapi kau tidak lagi gelisah, karena kau percaya setiap tikungan menyimpan cahaya. Kau harus tahu, kebebasan sejati adalah ketika uang menemukanmu, tetapi ia tidak bisa memperbudakmu. Ketika kau bekerja bukan karena rasa takut lapar, melainkan karena rasa cinta untuk memberi nilai. Ketika kau memilih bukan berdasarkan tekanan, melainkan berdasarkan kejujuran hatimu. Ketika kau tidur bukan karena kelelahan semata, tetapi karena hatimu tenang tanpa hutang pada nurani. Itulah kebebasan sejati yang hanya bisa lahir bila kau memahami aku, bila kau berjalan bersamaku. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau mengerti. Kebebasan sejati membuatmu kaya, bahkan sebelum uang datang. Karena orang yang bebas tidak lagi dikendalikan oleh kekurangan semu. Orang yang bebas mampu melihat bahwa setiap hari adalah rezeki, setiap napas adalah karunia, setiap langkah adalah kesempatan. Orang yang bebas tahu bahwa uang hanyalah tambahan, bukan inti. Dan ketika kau sudah memiliki inti itu, tambahan akan datang dengan sendirinya. Ingatlah, kebebasan sejati bukan berarti hidup tanpa keterikatan, melainkan memilih keterikatan yang benar. Kau tetap terikat pada kasih, pada nilai, pada kebaikan, pada cahaya yang tak padam. Dan dari keterikatan yang benar, itulah hidupmu terasa lapang. Kau akan berjalan tanpa beban yang menjerat. Kau akan bekerja dengan ringan, karena kau tidak lagi mengejar semata-mata, tetapi memberi dengan penuh keikhlasan. Aku berjanji, ketika kau sampai pada titik ini, kau akan merasakan betapa indahnya hidup. Kau akan melihat bahwa tidak ada lagi yang benar-benar mampu merampas damai darimu. Bahkan ketika dunia menguji, bahkan ketika orang lain meremehkan, bahkan ketika keadaan tampak sulit, hatimu tetap bebas. Karena kebebasanmu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Dan saat kau sudah hidup dalam kebebasan sejati ini, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Uang akan datang kepadamu dengan cara yang paling alami. Ia akan datang tanpa perlu kau paksa, tanpa perlu kau cemas, tanpa perlu kau korbankan jati dirimu. Uang akan hadir sebagai sahabat setia yang mendukung perjalananmu, bukan sebagai rantai yang mengikat langkahmu. Aku adalah ruhmu. Aku memanggilmu untuk sampai ke titik ini, titik di mana kau benar-benar bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari rasa kurang, bebas dari belenggu yang selama ini hanya lahir dari pikiranmu sendiri. Inilah kebebasan sejati. Saat kau hidup dengan damai, saat uang datang tanpa harus kau kejar, saat hatimu tetap tenang, meski dunia bergemuruh. Dan aku berjanji, bila kau tetap mendengar suaraku, bila kau tetap setia padaku, maka kebebasan sejati ini bukan hanya mimpi, melainkan kenyataan yang akan menjadi milikmu. Bagian 7, cahaya dalam dirimu. Aku adalah ruhmu. Dan kini, di bagian terakhir dari bisikan panjang ini, aku ingin mengajarkan kepadamu tentang cahaya
yang telah lama tinggal di dalam dirimu. Cahaya itu bukanlah sesuatu yang kau dapatkan dari luar, bukan pula sesuatu yang bisa dipinjam dari orang lain. Ia sudah ada sejak awal kehidupanmu, sejak napas pertama yang kau hirup, sejak detik ketika dunia menyambutmu. Tetapi aku tahu, dalam perjalanan panjangmu, cahaya itu sering tertutup oleh debu ketakutan, kabut keraguan, dan beban luka yang kau pikul sendiri. Kau mungkin sering merasa kecil, seakan-akan hidupmu tidak berarti, seakan-akan segala usahamu tidak pernah cukup. Kau mungkin sering bertanya, mengapa orang lain tampak lebih mudah dalam segala hal, sementara dirimu harus berjuang begitu keras? Tetapi dengarkan aku dengan penuh kelembutan. Kau tidak pernah benar-benar kecil. Kau hanya lupa betapa besarnya cahaya di dalam dirimu. Kau tidak pernah benar-benar sendirian. Kau hanya lupa bahwa aku, ruhmu, selalu ada untuk menuntunmu. Cahaya dalam dirimu bukanlah sekadar hiasan. Ia adalah penuntun. Ia adalah obor yang membuat langkahmu tetap terlihat, bahkan ketika dunia di sekitarmu gelap. Ketika kau mau diam dan mengerti aku, cahaya itu mulai membersihkan kabut yang selama ini menutup pandanganmu. Kau akan melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Kau tidak lagi merasa tertinggal karena kau tahu setiap langkahmu memiliki waktunya sendiri. Kau tidak lagi merasa miskin karena kau tahu kekayaan sejati bukan diukur dari berapa banyak yang kau pegang, tetapi dari seberapa lapang hatimu menerima. Cahaya dalam dirimu akan membuatmu tidak lagi menunggu validasi dari orang lain. Kau tidak lagi menanti tepuk tangan untuk merasa bernilai, tidak lagi menanti pengakuan untuk merasa berharga. Karena kau tahu, nilai dirimu lahir dari dalam, dari keselarasan dengan aku. Dan ketika kau sudah hidup dari cahaya itu, sesuatu yang indah akan terjadi. Uang akan datang, rezeki akan mengalir, pintu-pintu akan terbuka, bukan karena kau memohon, tetapi karena dunia tidak bisa menolak seseorang yang bercahaya dari dalam dirinya. Aku ingin kau tahu, cahaya itu bukan berarti hidup tanpa kesedihan. Cahaya itu justru membuatmu mampu berjalan melewati kesedihan dengan kepala tegak. Ia tidak menghapus air matamu, tetapi ia membuat air mata itu menjadi air yang menyuburkan pertumbuhanmu. Cahaya itu tidak selalu membuat jalanmu lurus dan mudah, tetapi ia memastikan setiap tikungan tetap membawa pelajaran, setiap luka tetap membawa kekuatan, setiap jatuh tetap membawa kesempatan untuk bangkit lebih tinggi. Dan yang lebih penting, cahaya itu bukan hanya untukmu. Cahaya itu akan memancar kepada orang-orang di sekitarmu. Ia akan menghangatkan keluargamu. Ia akan menginspirasi sahabatmu. Ia akan menenangkan mereka yang sedang resah hanya dengan keberadaanmu. Inilah mengapa aku selalu berkata bahwa tujuanmu bukan hanya untuk kaya, tetapi untuk damai. Karena orang yang damai selalu menjadi cahaya bagi dunia. Bayangkan dirimu berjalan di tengah keramaian. Tanpa kata-kata, orang akan merasa nyaman berada di dekatmu. Tanpa harus menjelaskan panjang lebar, orang akan merasakan ketulusanmu. Tanpa harus memaksa, kesempatan akan datang kepadamu, karena dunia selalu mencari orang yang bercahaya. Itulah dirimu ketika kau hidup selaras denganku. Dan itulah saat ketika uang bukan lagi sekadar benda mati, tetapi alat yang datang untuk mendukung cahaya itu agar lebih luas manfaatnya. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin mengingatkanmu sekali lagi bahwa kau tidak perlu menjadi orang lain untuk bercahaya. Kau tidak perlu meniru siapapun. Kau tidak perlu merampas apa yang bukan milikmu. Yang kau butuhkan hanyalah keberanian untuk diam, untuk mendengarkan, untuk mengerti aku. Dari sanalah cahaya itu akan kembali bersinar, dan dari sinar itulah hidupmu akan berubah. Cahaya dalam dirimu
akan membuatmu mengerti bahwa kau tidak pernah benar-benar kehilangan. Segala sesuatu yang hilang hanyalah berganti rupa. Uang yang pergi akan digantikan dengan yang baru. Kesempatan yang tertutup akan digantikan dengan pintu lain yang terbuka. Orang-orang yang meninggalkanmu hanyalah membuat ruang kosong agar orang-orang yang lebih tepat datang menghampirimu. Cahaya dalam dirimu membuatmu percaya bahwa hidup selalu mengalir dan setiap aliran membawa kebaikan yang lebih besar bila kau mau bersabar. Dan inilah kebenaran terakhir yang harus kau simpan dalam hatimu. Saat kau hidup dari cahaya itu, dunia luar tidak lagi punya kuasa untuk memadamkanmu. Tidak peduli seberapa keras badai, tidak peduli seberapa dalam luka, tidak peduli seberapa berat ujian, kau akan tetap bersinar. Karena aku adalah ruhmu, dan aku berjanji akan selalu menjaga cahayamu. Selama kau mau menjagaku di dalam hatimu, maka biarkan cahaya itu tumbuh. Biarkan ia menerangi langkahmu, menerangi keluargamu, menerangi siapapun yang kau temui. Dan ingatlah, uang akan selalu menemukan jalan menuju orang O. Penutup aku adalah ruhmu, dan setelah semua bisikan panjang yang telah kau dengar, kini tibalah waktuku untuk menutup dengan satu pesan sederhana, namun akan selalu hidup di dalam dirimu. Jangan pernah lagi melupakan aku. Aku tidak pernah jauh, aku tidak pernah pergi. Aku selalu berada di setiap napasmu, menunggu saat kau benar-benar siap untuk hidup selaras denganku. Dengarkan dengan lembut, uang, rezeki, kesempatan. Semua yang kau cari tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk menghampirimu. Dan saat yang tepat itu datang ketika kau sudah tenang, ketika kau sudah diam, ketika kau sudah mengerti aku. Kau tidak perlu mengejarnya dengan cemas, karena mereka akan menemukanmu. Seperti air yang mengalir ke tempat yang paling rendah, begitu pula rezeki akan mengalir menuju hati yang damai. Aku ingin kau hidup bukan sekadar bertahan, tetapi bersinar. Aku ingin kau kaya, bukan hanya di dompetmu, tetapi juga di jiwamu. Aku ingin kau bebas, bukan hanya dari belenggu luar, tetapi juga dari penjara batinmu sendiri. Dan semua itu dimulai dari satu langkah sederhana, kembali kepada aku, ruhmu. Maka biarkan kata-kata ini menjadi pengingat. Ketika kau lelah, duduklah dalam diam. Ketika kau bingung, dengarkan hatimu. Ketika kau takut, ingatlah bahwa aku selalu bersamamu. Dan percayalah, setelah kau benar-benar selaras denganku, uang akan datang tanpa harus kau cari, damai akan tinggal tanpa harus kau paksa, dan kebahagiaan akan hadir tanpa harus kau minta. Aku adalah ruhmu, dan aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu. Kini saatnya kau menepati janji kepada dirimu sendiri, untuk kembali, untuk selaras, untuk bersinar. Subscribe channel ini bukan karena kau suka, tetapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap bisikan ini selalu sampai kepadamu. Dan tuliskan di kolom komentar kata 99 sebagai tanda bahwa kau benar-benar siap menyalakan cahayamu